Exemplar Dabit Remedium. Hukum akan selalu menjadi obat. Selamat datang di YouTube channel Hierarki di segmen Illegal Insight Podcast, tempat kita membahas isu-isu hukum yang menarik dan tentu saja penuh pembelajaran. Bersama saya Danis Amara yang akan membantu kalian sebagai host untuk membawa kalian mengetahui seluk-beluk hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial kita. Tidak hanya isu-isu hukum secara nasional, melainkan isu-isu hukum secara global. Pada podcast kali ini, kami mengangkat kasus kontroversial yakni dari PT Antam terkait dugaan kasus penipuan emas batangan. Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena melibatkan salah satu perusahaan badan usaha milik negara terbesar di Indonesia yakni PT Antam yang bergerak di bidang pertambangan dengan komoditas utama ialah emas. Untuk mengupas tuntas kasus ini, kita sudah kedatangan 3 narasumber terbaik yakni ada Mbak Mita yang merupakan seorang hakim muda dari Pengadilan Negeri Medan yang akan memberikan perspektif hukumnya terkait putusan pengadilan terhadap kasus ini. Selanjutnya, kami menghadirkan dari sisi akademisi, sudah hadir bersama kita Mbak Liza yang merupakan guru besar hukum pidana korporasi dari Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, kami menghadirkan jurnalis investigasi yakni Media Tempo yang kebetulan hadir pada saat ini ialah direksinya. Selamat datang Mbak Lilo. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mulai dengan gambaran awal terkait kasus ini. Kita akan minta kepada Mbak Lilo untuk menceritakan kepada kita secara singkat terkait bagaimana sih awal mula kasus ini dan kemudian kasus ini mencuat. Tentu Danis, kasus ini berawal dari gugatan seorang pengusaha bernama Budi Said yang mengklaim bahwa PT Antam tidak menyerahkan emas batangan sebanyak 1,1 ton yang sudah ia bayar. Pada awalnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak perantara yang mengaku dapat memberikan harga diskon untuk emas batangan dari PT Antam. Namun, dalam perjalanannya, Budi Said mengaku hanya menerima sebagian emas yang dijanjikan dan akhirnya mengajukan gugatan. Pengadilan tingkat pertama memenangkan gugatan Budi Said dan memerintahkan PT Antam untuk membayar ganti rugi lebih dari 1 triliun. Namun, PT Antam tidak tinggal diam dan mengajukan banding hingga kasasi. Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah ada gugatan bahwa transaksi ini dilakukan di luar prosedur resmi PT Antam. Jadi, apakah murni ini kesalahan individu atau ada unsur keterlibatan perusahaan? Menarik, kasus ini seolah memperlihatkan kepada kita sebagai publik bahwasannya ada celah dalam proses pengawasan transaksi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, terutama perusahaan PT Antam. Selanjutnya, kita akan meminta perspektif secara hukum, yakni proses penegakan hukum dan dari sisi akademisi hukum. Kita akan meminta inti, bagaimana kita bisa mengkategorikan kasus ini. Apakah kasus ini hanya merupakan kasus yang menyangkut ranah hukum perdata saja, atau ada unsur pidananya? Kita akan meminta perspektif dari Mbak Mita. Dalam perspektif hukum, kita harus membedakan antara tanggung jawab hukum perdata dan hukum pidana. Jika pure hukum perdata, maka kasus ini termasuk dengan one prestasi, yang dimana PT Antam tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak dan dia juga harus membayar ganti rugi. Namun jika ini adalah unsur pidana, kita harus memperhatikan apakah ada unsur niat jahat atau yang biasa disebut dengan mens rea atau malah ada kelalaian dalam sistemik dalam perusahaan ini. Jika ada individu dari PT Antam yang sengaja melakukan tindakan penipuan atau penggelapan, maka kasus ini termasuk dalam ranah pidana. Benar Mbak Mita. Dalam hukum pidana korporasi ada konsep yang disebut dengan corporate criminal liability atau tanggung jawab pidana perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mulai dari yang pertama, apakah transaksi ini dilakukan dari sepengetahuan ataupun izin manajemen PT Antam? Yang kedua, apakah adanya kelalaian dalam pengawasan yang dilakukan oleh PT Antam tersebut? Yang ketiga, apakah sistem internal PT Antam sudah cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum karyawan? Apabila dari 3 hal yang saya sebutkan tersebut bahwa ada kelalaian atau kesengajaan dari PT Antam, maka bukan hanya individu yang dapat diproses hukum, melainkan perusahaan secara keseluruhan dapat digugat ke proses hukum. Jadi, kalau dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa ada pejabat PT Antam yang mengetahui transaksi ini tapi membiarkan atau bahkan terlibat, apa mereka juga bisa dijerat hukum? Benar sekali. Dalam beberapa kasus di Indonesia ada banyak pejabat pemerintah ataupun pejabat perusahaan yang digugat dikarenakan kelalaiannya dalam pengawasan transaksi yang berujung pada tindak pidana. Baik Mbak Mita dan Mbak Lisa, untuk memahami lebih
dalam mengenai perkembangan kasus ini, mari kita bahas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Kita akan beralih ke Mbak Lilo. Mbak Lilo, bisa Anda jelaskan bagaimana perjalanan kasus ini di pengadilan? Tentu, Danis. Kasus ini mengalami beberapa tahapan penting di pengadilan. Yang pertama, Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2021. Budi Said menggugat PT Antam atas kekurangan pengiriman emas sebesar 1,1 ton. Pengadilan memenangkan Budi Said dan memerintahkan PT Antam untuk membayar ganti rugi senilai 1,1 triliun rupiah. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Surabaya. PT Antam mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi menolak dan menguatkan keputusan sebelumnya. Yang ketiga, Mahkamah Agung atau kasasi. PT Antam mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak dan tetap memutuskan PT Antam untuk mengajukan ganti rugi. Yang keempat, peninjauan kembali atau PK pertama. PT Antam mengajukan peninjauan kembali pertama, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Yang kelima, peninjauan kembali kedua pada tahun 2025. PT Antam mengajukan peninjauan kembali kedua dan Mahkamah Agung mengabulkannya. Putusan sebelumnya dibatalkan dan gugatan Budi Said tertolak. Menarik sekali. Jadi, pada akhirnya gugatan Budi Said ditolak. Mbak Mita, apa implikasi hukum dari putusan PK kedua ini? Dengan dikabulkannya peninjauan kembali kedua oleh Mahkamah Agung, putusan ini bersifat final dan mengikat, yang artinya PT Antam tidak perlu lagi berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Budi Said. Selain itu, putusan ini membuka jalan bagi PT Antam untuk mengambil langkah hukum selanjutnya, seperti mengajukan gugatan balik atau meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami selama proses hukum berjalan. Selain itu, putusan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi bisnis, terutama jika melibatkan jumlah yang besar dan juga perusahaan negara. Ini juga menjadi pelajaran bagi individu ataupun korporasi untuk memastikan legalitas dan juga prosedur yang benar dalam setiap transaksi. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Mita dan Mbak Riza. Ini menunjukkan betapa kompleksnya kasus hukum yang melibatkan antara korporasi besar dan individu. Kasus ini tidak hanya berdampak pada pihak yang bersengketa, tetapi juga kepada citra PT Antam dan kepercayaan publik terhadap investasi emas. Selanjutnya kita akan minta perspektif masyarakat dari Mbak Lilo sebagai media. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus ini? Dampaknya cukup besar, terutama di kalangan investor emas. Banyak orang yang mulai mempertanyakan keamanan investasi emas di Indonesia, terutama jika transaksi melalui jalur resmi pun bisa bermasalah. Selain itu, sebagai perusahaan BUMN, PT Antam seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat. Kasus ini juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang membeli emas pada PT Antam. Terima kasih Mbak Lilo. Baik, Mbak Mita, dari perspektif hukum, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan? Oke, Danis, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk mencegah terjadinya kasus ini di masa depan. Yang pertama ada peningkatan transparansi dalam transaksi. Semua pembelian yang terjadi harus dicatat dalam sistem yang resmi. Yang kedua ada penguatan pengawasan internal. Jika ada oknum yang memiliki celah melakukan penyimpangan, harus ada reformasi dalam SOP perusahaan. Yang ketiga ada penegakan hukum yang lebih tegas. Jika ditemukan ada pihak internal yang terlibat, maka harus ada sanksi untuk memberi efek jerah. Saya sepakat, ini bukan hanya tentang PT Antam saja, melainkan tentang perusahaan yang lain yang harus belajar dari kasus ini tentang bagaimana sistem pengawasan mereka yang harus lebih ketat dalam prosedur yang lebih benar di setiap transaksi bisnisnya. Terima kasih kepada Mbak Mita, Mbak Riza, dan Mbak Lilo. Dari kasus ini kita belajar bahwasanya transparansi dan pengawasan dalam transaksi bisnis adalah kunci untuk menghindari kasus-kasus hukum yang berlarut. Untuk sobat pemerhati hukum yang ingin terus mengikuti perkembangan kasus ini, jangan lupa untuk pantau terus berita terbaru dari kasus PT Antam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada dalam berinvestasi. Terima kasih.